Halo semua, ketemu lagi di channelnya Mike Canvas bersama Mike di sini. Oke, di tangan saya sekarang hari ini sudah ada pen tablet merek Fake. Nyebutnya gimana nih? Supaya nggak kedengeran seperti fake. Fake S640. Fake S640 ini adalah termasuk kategori entry pen tablet. Jadi harga paling terjangkau dan memang diperuntukkan untuk yang memang baru pengen punya atau pengen nyoba pen tablet itu seperti apa sih. Nah, ini cocok. Karena harganya juga sangat terjangkau, murah banget, tapi specs-nya nggak murahan juga gitu. Sebenarnya buat siapa sih pen tablet ini? Yuk kita bahas. Oke, jadi ini sambil kita unboxing, sambil saya jelasin spesifikasinya si Fake ini ya. Fake S640. Oke, buka dulu, masih segel. Dusnya sih dusnya sih simple banget ya, kayak kalau kita beli router atau modem yang murah-murah gitu loh. Simple banget tuh, di dalamnya cuman begini. Ya, ini langsung pen tabletnya. Bentar, saya angkat. Tipis banget. Oke. Tertarik juga sama watch. Bentar. Nah, ini pen tabletnya. Tipis banget. Nih, plastiknya ke pinggirin dulu. Ini juga dus, nggak ada apa-apa. Ini driver download. Ini dikasih kertas untuk ngedownload drivernya, ada QR code di sini. Tipis banget, 2 mili di bagian sini. Kalau ini di komponen ya tentu nggak 2 mili, sedikit lebih tebal. Dan ini langsung terpasang kabelnya, jadi nggak bisa dilepas guys. Cuman begini doang. Ini langsung sambungin ke komputer kita, atau bisa juga ke Android dengan menggunakan OTG, sambungan OTG ya, USB on the go. Nah, ini pennya. Ini ada sarungnya. Sarungnya lumayan bagus. Dipegangnya cukup enak. Lalu kita juga dikasih ini nih. Dikasih pen nibs remover. Dan juga spare nibsnya ada 1, 2, 3, 4, 8. Ada 8. Gitu ya. Oke, jadi si pen tablet ini memiliki pressure levelnya 8192, which is udah termasuk yang tinggi sekarang, karena saya punya XP Pen juga pakainya 8192 gitu. Bahkan beberapa tablet Wacom seperti Intuos itu kalau nggak salah masih 4096 deh. Nah, ini sudah 8192 dengan harga yang jauh setengahnya di bawahnya Wacom ya. Tapi sebetulnya pen pressure itu nggak terlalu kerasa buat orang yang baru pakai gitu. Buat orang yang baru nyobain pen tablet, mau itu 4.000, mau itu bahkan 2.000 ataupun 8.000, itu tuh mungkin nggak terlalu kerasa gitu ya. Tapi untuk yang udah pakainya sering, atau memang pakainya memang dari yang pressure level rendah, akan kerasa ketika ada peningkatan, dia bisa ngerasain ya. Active area-nya ini 6x4 inci, which is yang ukuran small ya. Seperti ukuran kalau foto itu 4R ya. Itu 10 x 15 cm kira-kira ya si active area-nya. Sedangkan besar si tabletnya dari ujung ke ujung itu yang sini 13 cm, yang ini 21 cm. Jadi sangat kecil sebetulnya. Ini kecil banget. Kamu bisa masukin bahkan ke tas, bukan backpack ya, tas lempang kamu gitu, bisa dibawa-bawa. Begitu juga dengan pennya, dia kasih sarung dari bahan apa sih ini? Bahan busa keras gitu ya. Dari bahan busa keras gitu. Nah, ini juga cukup aman ya menurut saya kalau kamu masukin begini si pennya, masukin ke tas gitu ya. Memang jadi terpisah pen dan tablet ya, nggak masalah sih. Bisa dibawa-bawa. Jadi sangat ringkas, sangat portable, praktis juga. Si Fake S640 ini memiliki report rate itu 250 pps. PPS itu report point per second. Nah, report rate itu adalah berapa banyak report per detik si tablet mengirim informasi ke komputer.
Informasi apa yang dikirim? Informasi posisi pen, pen tips waktu itu ada di mana di screen gitu ya. Dan juga tekanan pen tips itu dikirim informasinya ke komputer. Jadi cukup baik ya, maksudnya di atas 200 pps atau rps itu dianggap udah cukup baik gitu, udah cukup cepat. Nah, ini 250 pps. Karena terlalu tipis, saya rada ragu ini bisa kuat nggak ya. Nah, tapi tolong perhatikan si permukaannya ini permukaannya ini licin gitu ya. Saya sih nyaranin lebih baik pakai screen guard karena ini tuh kelihatannya mudah sekali tergores. Kecuali kita lapis dengan screen guard, itu lebih aman. Kenapa sih bisa tergores? Tentu saja bisa tergores karena kalau kita pakai pen tips dari si fake ini, lama-kelamaan itu akan meruncing. Kalau kita pakainya di satu sisi terus ya. Kayak pensil aja sih, gimana? Bakal meruncing di satu sisi karena habis ya. Karena ini berbenturan dengan, bergesekan dengan si pen tabletnya ketika kita pakai begitu ya. Nggak bisa kita atur-atur supaya nggak meruncing gitu, kayaknya nggak bisa. Makanya disediakan spare nipnya ini, 8. Ini gini banget sih. Diplastikin banget. Diplastikin gini, nggak ada tempat, nggak ada apa. Tapi ya mengingat karena harganya sangat murah, jadi ya normal ya. Oke, paling itu ya yang bisa saya sampaikan tentang spesifikasinya. Kalau resolusinya udah cukup bagus dan juga full specs-nya saya tulis juga di sini ya. Silakan dibaca. Oke, kita akan cek gimana sih performa si Fake S640 ini dipakai menggambar di komputer. Sebagai catatan, saya nggak akan pakai PC saya ini karena sudah terinstall XP Pen. Buat teman-teman yang belum tahu, dalam satu PC itu tidak boleh ada 2 driver pen tablet terinstall bersamaan karena nanti conflicted gitu ya. Jadi harus di-uninstall salah satunya. Karena ini adalah daily drivernya saya nggak akan uninstall. Nanti saya pakai laptop saya aja untuk nyobain si Fake S640 ini. Yuk lihat. Nah, itu tadi saya pakai di komputer. Jadi memang tujuan utamanya pen tablet seperti ini ya memang tujuannya untuk dipakai di komputer. Tapi nggak menutup kemungkinan karena si Fake ini dia itu bahkan punya yang namanya kapabilitas untuk dipakai di tablet dan smartphone Android. Nah, untuk disambungin dengan Android perlu yang namanya sambungan OTG. Nah, karena handphone saya ini USB Type-C, maka saya akan colokin ini sambungannya OTG-nya harus USB Type-C juga ya. Nyala. Nyala. Configure physical keyboard. Oke. Kita coba ya. Nah, tapi guys, pen tablet yang bisa Android itu nggak cuman Fake ya. Beberapa merek seperti Huion, udah banyak tablet-tablet Huion itu, ya bahkan yang murah-murah yang selevel dengan Fake ini juga udah bisa pen tablet. Cuman si active area-nya itu nggak full, tapi cuma setengahnya gitu ya. Dan si tabletnya harus dalam kondisi diberdiriin gini kalau nggak salah. Coba ya, saya pakainya begini ya. Saya akan pakainya lurus begini. Apakah bisa atau ternyata mesti ditidurin tapi pakainya cuma setengah. By the way, ini si pennya ini battery free, jadi nggak usah dicas, nggak perlu baterai karena dia sifatnya pasif ya, kapasitif. Nah, ini ada, kalau kita deketin gini, si tabletnya ini ada pointernya. Cuman ini mapping pointernya gimana ya? Coba. Oh, gini. Oke, jadi si tablet itu harus dipakainya dalam kondisi berdiri gini, guys. Berdiri begini ya, seperti handphone kita juga berdiri begini nih. Ya. Oke.
Use brush tool. Oke, coba saya pengen lihat dia apa namanya, pressure-nya. Coba ya cari yang memang oke. Ya, iklan. Oh, tuh pressure jalan guys. Pressure jalan. Ini pressure 8192. Oke juga sih, kerasa gitu. Oke. Saya gambar coba pakai pensil technical pen, glass pen, pensil. Wah, pensil harus nonton semua. Ya udah, saya nonton iklannya deh. A few moments later. Oke, coba saya pakai pensil, saya gambar di sini. Hah? Ini pensil? Nggak kayak pensil sih lu. Ini deh. Oke. Oke, sip. Di Android juga berjalan, cuman butuh membiasakan diri aja. Jadi kalau kita mau pakai touch gesture di Ibis Paint, bisa. Tapi si pennya ini dijauhkan dari pen tablet, supaya pointernya nggak muncul. Kalau pointernya muncul, itu seakan-akan dia lagi mau gambar gitu. Jadi kadang jalan, kadang enggak tuh touch gesture-nya. Seperti pins to zoom ya. Ini jelek banget sih gambarnya. Jelek banget, gambar apa ini? Ya, untuk harga segini, ini oke banget pennya. Cuman kalau bisa dia ada, kalau menurut saya ini tuh terlalu licin. Kalau bisa ada rubbery grip di sini gitu ya, mungkin ini masukan buat fake. Kalau ada rubbery grip khusus pas di bagian kita pegang ini lebih enak, karena ini licin banget. Jadi kayak goyang-goyang, kayak loose gitu. Si pensilnya tuh kayak nggak stay in place gitu. Tapi si pen seperti ini itu menurut saya adalah cara termurah daripada kita pakai pen yang kayak gini nih. Jadi kalau kita butuh stylus untuk smartphone, untuk tablet gitu ya, kita biasanya carinya stylus yang memang kayak gini nih, kayak merek-merek Adonit gini, capacitive stylus gini ya. Tapi sayangnya dengan harga segini, sekitar around 300-an ribu gitu ya, kita dapat sih stylus kayak gini, cukup oke juga. Cuman kekurangannya adalah dia stylus kapasitif yang tidak ada pressure-nya gitu ya. Jadi ya cukup oke, kayak yang stylus Adonit gini untuk yang precision disc gini ya. Tapi kalau misalnya kita memang betul-betul perlu yang ada pressure-nya gitu ya untuk menggambar, tapi kita carinya yang terjangkau, menurut saya tablet-tablet kayak Fake gini, kayak beberapa merek lagi tuh kayak Huion, H430, H640 kalau nggak salah. Saya lupa, ntar saya kasih listnya ya. Tablet-tablet murah yang bisa jadi alternatif kamu juga untuk dijadikan stylus gitu ya, untuk kamu menggambar di smartphone dan ada pressure sensitivity-nya. Jadi itu bisa jadi solusi. Walaupun agak repot aja kalau kamu mau bawa portable gitu ya, kamu harus bawa pennya, bawa pen tabletnya, belum kabelnya, belum USB OTG-nya. Tapi ya apa ya, menurut saya, kalau saya sih lebih memilih pakai beginian daripada pakai stylus yang tidak ada pressure sensitivity-nya. Jadi ngebelain pressure sensitivity-nya kita agak repot sedikit lah gitu. Kecuali kita memang punya budget lebih, kita beli stylus yang memang ada pressure sensitivity-nya, cuman itu harganya tuh bisa 3 kali lipatnya kita beli pen tablet seperti ini gitu. Ya, it's your choice. Saya punya banyak sekali teman guru-guru gitu yang nanya, kalau sekarang itu kan ngajar online di rumah, itu mereka sangat terbantu kalau mereka punya digital stylus. Jadi bisa nulis di komputer ataupun di tablet mereka atau di smartphone mereka. Biasanya buat ngecek tugas gitu ya, mereka bisa coret-coret langsung di situ gitu kan. Itu sangat praktis, sangat berguna. Ataupun mungkin yang saat ini menonton berprofesi sebagai guru ataupun pengajar dalam instansi apapun ya, nggak harus selalu guru di sekolah.
dan membutuhkan sebuah input device berupa pen tablet yang bisa menulis di komputer, tapi harganya nggak terlalu mahal. Jadi tablet seperti Fake ini bisa dipakai untuk para guru, terutama saat ini untuk mengajar ketika di Zoom itu kan, kalau di Zoom meeting ya, itu ada yang namanya whiteboard, share screen-nya whiteboard untuk dia ngejelasin. Nah, di situ tuh bisa nulis tangan kan, ataupun ketika anak murid ketika sedang kasih share screen mereka, kita bisa kasih anotasi, itu pun menggunakan pen dan pen tablet seperti Fake ini, itu sangat convenient. Jadi menurut saya ini cocok buat siapa pen tablet ini? Yang pertama, cocok untuk para pengajar online. Oke, sekali lagi ya, ini cocok buat pengajar online yang mencari pen tablet dengan harga yang sangat terjangkau, cuma sekitar 300-an ribu. Ini Fake entry level ini cukup bisa menjawab kebutuhan. Menurut saya pribadi, ini lebih cocok untuk para pengajar online daripada untuk ilustrator. Why? Karena si tablet ini memang dia speknya cukup oke, tapi di sini cuman komponen aja. Saya rasa ini mungkin komponen perlistrikannya, dan tidak ada assignable button, nggak ada yang lain-lain gitu, sangat minim ya. Tapi kalau kamu mau memulai dari pakai tablet ini, kalau misalnya mau memulai budget terbatas, ya udah nggak masalah. Ketiadaan tombol-tombol atau assignable button di sini mungkin buat kamu nggak terlalu jadi masalah gitu ya. Tapi bagi saya pribadi, orang yang menggunakan pen tablet sudah bertahun-tahun, saya tuh sangat seneng dengan ada yang namanya assignable button. Jadi itu mempermudah. Seperti untuk zoom in, zoom out, besarin, kecilin ukuran brush, itu tuh kalau kita bisa set di situ, enak banget kalau kita bisa lakukan itu. Nah, ada tipe-tipe lain dari Fake yang mungkin teman-teman bisa cek ya. Nanti saya kasih di deskripsi kira-kira mungkin yang masih termasuk entry level, tapi yang maksudnya harganya masih terjangkau juga, tapi sudah punya assignable button. Nanti saya tulis di deskripsi di bawah kalau teman-teman mau cek juga. Segitu dulu video dari saya, hasil bukan review ya, lebih ke first impression karena saya pakainya belum lama gitu ya. Begitu dulu pendapat saya tentang tablet Fake S640, tablet yang sangat terjangkau yang bisa kamu dapetin sekarang di banyak sekali toko online. Kamu tinggal search, klik. Semoga kamu suka dengan video ini. Saya akan kembali di video-video berikutnya. Bagi yang suka, klik like. Bagi yang senang video-video seperti ini, pembahasan tentang drawing gadgetry, drawing application, bisa subscribe ke channel My Canvas, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!